Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayat. Yang saya hormati Hadratul Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, yang saya muliakan para alim ulama, dan yang saya hormati pula seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Alhamdulillah di pagi hari di tanggal 23 di bulan Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 ya di bulan Agustus 2022. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai ke masjid dengan alhamdulillah bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dengan penuh harap semoga seluruh ibadah kita makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca Syughul Iman, dan pada pagi hari ini di tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah membacakan Syughul Iman yang ke-37, karena sebelumnya kita baca tentang adabul amanah, menunaikan amanah, dan susunan di buku ini adalah wasyubbatus sabi'atu wa salasun tarku qat'i adabi muslimin. Ya, Syughul Iman yang ke-37 adalah menjauhi, meninggalkan dari membunuh anak Adam kaum muslimin. Jangan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali ke Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim yang Allah abadikan pertama kasus pembunuhan, kasus apa? Kasus Qabil dan Habil, betul ya? Kasus Qabil dan Habil terdapat di dalam surah Al-Maidah dari ayat 27 sampai berikutnya ayat 32. Jamaah Allah, sekilas Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan pasangan beliau, lalu diuji dengan larangan memakan satu pohon dari buah-buahan, yaitu yang disebut dengan sebutan saat ini dikenal dengan sebutan pohon huri. Dan kemudian karena itulah beliau diturunkan ke bumi. Di bumi kemudian beliau memiliki keturunan. Nah, keturunan setelah mereka dewasa dinikahkan. Nah, pernikahan putra Nabi Adam ini adalah tidak dengan orang lain, tidak dengan keturunan lain, karena saat itu
watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah kisah dua putra Nabi Adam dengan benar ketika keduanya mempersembahkan kurban, lalu Allah menerima kurban dari salah satu dari keduanya dan menolak dari yang lainnya, dan yang ditolak kurbannya dia berkata, sungguh aku akan membunuhmu. La aqtulannak, yang diterima kurbannya berkata yaitu Habil, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah terutama dalam hal itulah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahmatullah. Dan kisah selanjutnya adalah maka Qabil itu kemudian semakin punya keinginan untuk membunuh saudaranya lalu membunuhnya. Tapi ketika dia telah membunuh, dia menjadi bingung, menyesal, sedih. Bagaimana untuk menutupi jasad ataupun mayat dari saudaranya ini? Maka kemudian Allah mengutus dua burung gagak ya, malaikat kemudian dua burung itu senantiasa berperang lah ya, dan salah satunya mati, dan kemudian yang satu burung gagak ini menggali-gali tanah dengan paruh dan cakarnya dan kemudian menguburkannya. Lalu baru Qabil itu mengikuti apa yang dilakukan itu. Nah, dari hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat yang ke-32 surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'ahum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun alaih. Kemudian dari hal tersebutlah maka Allah tetapkan hukum kepada Bani Israel bahwa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ya, Allah tetapkan kepada Bani Israel sesungguhnya siapa orang yang membunuh satu jiwa nafsan bighairi nafsin, bukan karena membunuh, aw fasadin atau membuat kerusakan fil ardi di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Ini ketetapan Allah SWT, dan ini ada dalam ketetapan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an, dan siapa orang yang menjaga, memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia menjaga kehidupan semua manusia. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Inilah kisah pertama terjadi pembunuhan di bumi akibat hasad. Hasadnya siapa? Qabil kepada Habil. Maka penyakit hati pertama di langit adalah takabur iblis kepada Nabi Adam, sedangkan penyakit pertama di bumi, penyakit hati adalah hasadnya Qabil kepada Habil. Itu jawab Allah. Yang kedua, jawab Allah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu adalah kisah pembunuhan siapa? Kisah terjadi pembunuhan pada zaman Nabi Musa, terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kan Al-Baqarah itu artinya sapi betina, yang kaitan dengan untuk mengungkap pembunuhan yang terjadi pada masa Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 72, Allah tegaskan, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu, ya, pada waktu pihak tuduh menuduh, saling menuduh, ya,
taktumun, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ini pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini kadang mirip dengan hari ini. Ya. Betul baik? Ya betul baik. Wa idh qataltum nafsan fadartum biha ila ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh. Ya, saling menuduh dengan membuat rekayasa, membuat kayak itu kayak adegan film itu kan, dibuat rekayasa begini, dibuat skenario ini ya, asal kita saling membunuh kan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tetapi Allah menyingkapkan apa yang mereka sembunyikan. Subhanallah. Mirip kan? Betul ya? Ini kejadian berapa ribu tahun yang lalu Pak, pada zaman Musa. Jadi kisahnya pada zaman Musa itu adalah saat itu motivasi membunuh itu karena apa? Karena kekayaan. Kalau tadi Qabil karena sudah kekayaan. Jadi kisahnya ada orang kaya. Orang kaya raya ini tidak punya anak. Gitu. Jadi di zaman Musa gitu. Jadi ada orang kaya tapi tidak punya anak. Sedangkan adiknya orang kaya, saudaranya gitu, ini punya anak. Nah, keponakan ini kan jatuh Pak. Kalau orang nggak punya anak tapi kaya raya, kayaknya gimana? Ke saudaranya, ke keponakannya. Keponakannya ini ingin cepat mendapatkan harta gitu. Nah, maka kemudian si keponakan ini ya membunuh omnya ini, kemudian jenazahnya yang sudah dibunuh ini diletakkan di depan rumah orang kaya lain, gitu. Akibatnya orang-orang menuduh yang membunuh dia, gitu. Yang merasa tidak membunuh, menyalahkan yang lain. Hampir-hampir saya itu jadi perang. Maka kemudian Allah perintahkan, wa idh qala Musa innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyembelih seekor baqarah, seekor sapi betina. Ya, dan selanjutnya di ayat tersebut sampai mereka bertanya bagaimana sapi itu, kemudian bagaimana warnanya, terus sampai mereka bingung. Pada akhirnya mereka bisa menemukan sapi itu dengan harga dibeli dengan emas seberat sapi. Itu karena banyak bertanya gitu Pak. Padahal ketika Allah perintahkan antar bahu pokok lalu ambil sapi potong selesai. Tapi karena banyak bertanya menyulitkan mereka. Nah kemudian jawab Allah, maka Allah perintahkan membeli seekor sapi, lalu bagian dari tubuh sapi dipukulkan ke jenazah tadi, dia hidup lagi, bangun dan menceritakan siapa yang bunuh diri. Itu jawab Allah. Allah menyingkapkan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ini persis jawab Allah. Kejadian ribuan tahun lalu seolah persis yang terjadi saat ini di Indonesia. Rembo, maaf, saya tidak tahu Rembo ya. Maaf, jawab Allah. Ini dan Allah senantiasa mengungkap itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Inilah kisah pembunuhan ini ada di dalam Al-Qur'an Karim dan subhanallah tema kita saat ini adalah haramnya membunuh orang muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Ya. Janganlah kamu membunuh jiwa atau seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Lalu memang ada pembunuhan yang dibenarkan ada. Tadi nafsan, bigori nafsin itu adalah tidak boleh. Tapi kalau orang membunuh karena dia membunuh, itu boleh. Namanya hukum kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Wahai orang beriman, dipadukan atas kamu kisos. Apa kisos itu? Hukuman yang setimpal. Membunuh, ya dibunuh lagi. Mencelakai, ya dicelakai lagi. Itu kisos. Dan orang yang keluarga terbunuh selalu minta apa? Hukuman yang setimpal. Hukuman setimpal
kisos, tidak ada lagi selain kisos. Nah jamaah Allah, maka dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam haram membunuh tanpa alasan apapun kepada siapapun. Tapi boleh dibolehkan dalam hal apa? Satu, saat perang, karena dalam perang itu adalah membunuh atau dibunuh, ya. Itu dalam perang itu begini, kan? Namanya lagi perang ya di medan tempur. Yang kedua adalah yang boleh ditentukan dibunuh adalah orang yang memang membunuh. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa meninggalkan agamanya, artinya murtad. Yang keempat adalah orang zina muhsan, dirajam di dalam. Itu kategorinya. Nah jamaah Allah, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ijtanibus sab'a al-mubiqat, maka jauhilah, hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Apa itu? Asyirku billah, wasihru, wa qatlun nafs. Ya, di antaranya dosa besar itu adalah syirik, sihir, dan membunuh manusia. Nah jamaah Allah, lalu bagaimana dengan orang kafir? Kan orang kafir itu terbagi dalam berapa kategori? 4 kategori. Pertama ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang hidup dalam perlindungan syariat Islam karena mereka membayar pajak kepada negara Islam. Itu kafir zimmi. Apakah kita harus mencelakai mereka? Haram hukumnya mencelakai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah dalam perlindungan ketentuan pemerintah muslim. Itu jamaah Allah. Itu kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tidak memusuhi, tidak memerangi kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, Pak, kategori kafir itu adalah kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Orang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Ya seperti kita mengenal pada masa Rasul ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Itu antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu mu'ahad, tidak boleh membunuh mereka. Karena kafir mu'ahad. Ketika Rasulullah SAW di Madinah ada kelompok apa? Bani Nadir, Qainuqa dan Quraisyah. Itu saling melindungi. Kenapa? Karena mu'ahad, ada perjanjian yang disebut dengan piagam Madinah. Itu mu'ahad, kafir mu'ahad. Kita tidak boleh memerangi mereka. Yang ketiga ada kategori kafir mustakman. Apa kafir mustakman itu? Orang-orang kafir yang mencari keamanan, perlindungan di negeri muslim, harus dilindungi. Itu yang Allah. Ini secara syariat demikian. Baru yang keempat, kaum kafir yang disebut dengan kafir harbi atau harabi, yakni orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah yang harus diperangi yang mana? Yang keempat ini, kafir harbi. Orang seperti ini adalah harus diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin. Itu ya Allah. Jadi tidak asal orang kafir kemudian diperangi, tidak, Pak. Secara syariat Islam tidak demikian. Yang hanya diperangi itu adalah orang-orang yang memang memerangi umat Islam. Jadi tidak boleh membunuh orang kafir, haram juga. Apalagi kaum muslimin yang membunuh orang kafir tidak boleh. Selama kategori tadi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Yang boleh diperangi adalah hanya kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu dia. Maka kalau saat ini, Pak, mana kategori kafir harbi? Di mana, Pak? Di Palestina. Karena orang Zionis, orang Zionis itu adalah memprotes Rusia ketika invasi ke Ukraina. Tapi mereka nggak nyadar kalau mereka menginvasi kaum muslimin di Palestina. Jadi itulah yang disebut dengan
Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Itu mereka pakai. Ini harus diperangi kalau demikian, karena mereka merampas penduduk kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah ini zaman Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 190 biasa dibacanya oleh guru kita Bapak Ustaz Yaudi dalam sholat. Wa qatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Itu kafir Arab itu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, alladziina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangimu. Jadi yang diperangi itu siapa? Orang yang memerangi umat Islam. Tapi orang yang tidak memerangi umat Islam tidak boleh diperangi. Tidak boleh kita memerangi orang yang tidak Islam. Alasan tidak Islam tidak ada. Tidak ada dalil yang membolehkan itu. Yang diperintah kita memerangi orang kafir adalah orang yang ladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Tapi Allah ingatkan dengan kalimat wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas dalam memerangi mereka. Jadi ada batasan, Pak. Maka ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan itu adalah diingatkan tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak ikut perang. Yang boleh dibunuh itu dalam medan tempur orang-orang yang tulus berperang saja. Maka wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Ini ketentuan perang aja demikian. Ini syariat Islam, ya. Maka Allah tegaskan di akhir ayat ini, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian orang kafir yang harus dibaiki yang mana? Ya, lihat dalam surah 60 ayat yang ke-8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ketentuan kita kaum muslimin kepada orang-orang kafir bagaimana? Allah tegaskan, Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari negerimu, untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ya, jamaah Allah, di surah ini, ya, surah 60 ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah tegaskan bahwa Allah justru menganjurkan kita untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Siapa mereka di sini adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir orang Islam dari negerinya. Nah, berarti kalau ada terindikasi, Pak, orang luar datang ke Indonesia untuk menguasai bangsa kita, negara kita, wajib apa? Wajib diperangi. Ya, itu kayak kategori penjajah itu kan, ya. Penjajah itu harus diperangi, jangan didiami. Karena mereka lambat laun akan mengusir penduduk negeri ini. Nah itu jawabannya. Ya, maka ini ketentuan Allah SWT. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, ya, supaya kamu senantiasa berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka selagi mereka tidak memerangi umat Islam atas nama agama dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Artinya selama kita hidup berdampingan dengan orang-orang kafir dan mereka senantiasa saling menolong, silakan, Pak. Dan kita senantiasa berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Jangan mengkhianati, jangan menzalimi mereka. Ini ketentuan Allah SWT. Maka di dalam hadis Rasul disebutkan, man qatala
Siapa orang yang membunuh orang kafir muahadan? Apa muahadan tadi? Orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannati wa inna rihaha tujidu min masiratin arba'in aman. Siapa orang muslim yang membunuh kafir muahad, maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga, sedangkan aroma surga itu adalah sudah tercium selama perjalanan 40.000 tahun. Ini kalau orang muslim membunuh kafir muahad, artinya orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslim. Tidak boleh, Pak. Jadi tidak sembarang main diri, tidak demikian, Pak. Ini ketentuan syariatnya. Ya, ini kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim. Jamaah yang Allah SWT. Maka lalu bagaimana ketika orang muslim, nauzubillah, membunuh orang muslim? Allah tegaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adala 'adzaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Siapa orang mukmin yang membunuh orang mukmin muta'ammidan secara sengaja. Orang yang membunuh orang Islam secara sengaja, ya, muta'ammidan, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat kepadanya, ya. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mengancamkan kepadanya dengan siksaan yang sangat besar. Ini orang yang membunuh kaum muslimin, ya, selama ini jahannam kalau membunuhnya secara muta'ammidan, secara sengaja. Bagaimana kalau membunuh secara tidak sengaja? Tidak sengaja gimana, Pak? Ketabrak, nauzubillah, kita berdoa kepada Allah SWT. Itu kan tidak sengaja, Pak. Kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, maka yang keluarga membunuh ini adalah harus membayar diat. Berapa diat itu? 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Tentara lagi latihan nembak, pas ada pelurunya nyasar, tidak sengaja, itu harus bayar diat. Satu unta kalau 35 juta, 3,5 miliar. Itu, ya. Maka ketika kasus kain jatuh di Masjidil Haram itu beberapa tahun lalu sebelum Covid ini, kan ada jamaah saya yang tertimpa itu, kan wafat, kan satu orang itu mendapatkan sebagai tanda uang untuk keluarganya, satu orang 6 miliar. Gitu, Pak. Maka keluarganya itu saat itu sedih apa bahagia gitu, Allah itu 6 miliar satu jiwa, karena ada kesalahan di situ. Itu ya Allah. Mohon maaf, ini kembali ke ayat ini, Pak. Orang muslim membunuh orang muslim secara muta'ammid dan sengaja, maka fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam. Alhamdulillah. Hadirin rasulullah, maka dalam hadis Rasul disebutkan, ya, dalam hadis Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi istama'u ala qatli muslimin lakatabahumullahu jami'an ala wujuhim finnar." Seandainya ahli langit dan ahli bumi, ya, ahli langit dan ahli bumi membunuh, mereka berkumpul semuanya membunuh satu jiwa muslim, maka Allah tetapkan mereka semua adalah wajah yang ada dalam neraka.
Seandainya nih Pak, bersekongkol penduduk langit dan bumi untuk membunuh seorang pribadi muslim, satu orang muslim, maka Allah tetapkan semuanya menjadi ahli neraka. Maka ingat dalam doa Habib Rizik Syihab, maaf Allah, ketika pengadilan itu, ya Allah hancurkanlah sehancur-hancur yang membunuh mengawal kami, termasuk intelektualnya yang menyetujuinya. Itu doa beliau, dan subhanallah saat ini sudah mulai ada terbuka. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan menyingkap apa yang mereka sembunyikan. Itulah kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdai salasin an-nafsu bin nafsi was-sayyidu zani wal mufarriqu li dinihi tariqu li jamaah. Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah, atau Rasulullah, illa biihdai salasin, kecuali dengan salah satu dari tiga. Apa salah satu dari tiga? An-nafsu bin nafsi, pertama karena membunuh. Jadi tidak halal darah muslim itu kecuali salah satu dari tiga ini. Satu karena alasan membunuh. Kalau alasan membunuh, maka dia juga harus dikisos. Kisos itu adalah hukuman yang setimpal. Insya Allah jemaah sudah mampu kaitan dengan tentang hal tersebut. Yang kedua, wasayyidu zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Ya, jemaah Allah, di masa Rasul pernah terjadi Pak. Ada seorang janda hamil datang ke Rasulullah untuk ditegakkan had hukum. Kata Rasulullah SAW, panggillah ibu bapaknya. Kemudian dia diurus ya sampai melahirkan, sampai bayinya bisa hidup tanpa ASI gitu lah. Maksudnya sudah ada asupan lain sudah bisa kan, berarti sudah ASI 6 bulan sudah selesai mungkin walau ya. Nah kemudian si wanita datang lagi Rasulullah, dan Rasulullah minta dikencangkan bajunya supaya tidak lepas dulu dan dilempari batu. Wafat, dimandikan, dikafani, dan Rasul mengimami sholat jenazahnya. Umar bertanya, ya Rasulullah, bukankah dia wanita berzina? Benar kata Rasulullah, tapi taubatnya kalau dibagikan bisa mencukupi 70 orang Madinah. Kalau taubat yang benar, taubatan nasuha. Jadi kalau orang yang berzina pernah menikah, statusnya pernah menikah, maka itu adalah harus dirajam. Itu ya Allah. Yang ketiga adalah wal mufarriqu li dinihi at-tariqul jamaah, orang yang keluar dari agamanya, artinya murtad. Jadi orang murtad dalam hadis Bukhari Muslim ini adalah halal darahnya. Orang murtad artinya orang keluar dari agama Islam, itu halal darahnya. Itu jawaban Allah ya, orang yang meninggalkan agamanya maka dia halal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian bagaimana dengan orang yang senantiasa bunuh diri? Insyaallah ini sudah sangat waktunya maaf ya. Mohon maaf secara umum, orang bunuh diri kafir atau tetap Islam? Orang bunuh diri kafir. Kategorinya kafir atau tetap Islam? Gimana Pak? Auzubillah, insyaallah Allah hindarkan dari kita. Orang bunuh diri kategori masih muslim atau udah kafir? Di masa Rasulullah SAW ada orang yang bunuh diri. Di masa Rasulullah ada orang bunuh diri. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyolatkannya, tapi Rasul dan sahabat utama tidak turut serta menyolatkan.
muslim, tetap muslim Pak, ya, tetap muslim dia, tetapi tetap dimandikan, dikafani, Pak, disolati. Tapi yang nyolatin bukan imam tetap masjid, bukan tokoh ulama yang memang di situ adalah diulamakan, ditokohkan. Tidak, orang biasa. Rasul memerintahkan sholatkan, tapi Rasul tidak mengambil. Kenapa? Sebagai bentuk peringatan. Itu Pak. Jadi orang bunuh diri itu tetap kategori yang muslim, ya, dan disolatin. Tapi imam masjid, tokoh, DKM jangan turut serta. Itu jawab Allah. Ini terjadi masalah Rasulullah. Berarti orang bunuh diri tidak menjadi kafir, tapi dosa besar. Karena kalau jadi kafir, nggak mungkin Rasul menyebutkan menyolatkan, betul ya? Kalau orang kafir, karena Allah tegaskan dalam surah Taubah tidak boleh menyolati orang-orang yang sudah betul-betul ya kafir. Itu jawab Allah. Allah berfirman dalam surah 4 ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kau membunuh diri-dirimu, sedang sesungguhnya Allah SWT adalah sangat maha penyayang kepada kamu. Jangan Allah haram bunuh diri apapun alasannya. Tidak ada pintu untuk bunuh diri bagi kaum muslimin, ya. Kemudian jamaah Allah dalam hadis Bukhari Rasul bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi zarbun fajazi'a fa akhadha sikinan fa khaza biha yadahu famaraqa damu hatta mata. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi jannah. Rahul Bukhari. Jadi Rasul bersabda, Pak, ada orang-orang pada masa lalu sebelum kamu, ya, fiman kana qablakum rajulun, seseorang yang dia punya luka, dia sakit gitu ya, luka. Fajazina, lalu dia mengeluh Pak, apa mengeluh gitu ya, mengeluh karena penyakitnya ini, karena sakitnya ini. Fakhadha sikinan, ya, fahaza biha yadahu, ya. Kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memutus tangannya, maka terus darahnya keluar, akhirnya dia mati, ya. Hatta mata sampai mati. Allah SWT berfirman, badarani 'abdi, hambaku ini mendahuluiku binafsi dengan dirinya, haramtu 'alal jannah, maka aku haramkan dia baginya adalah surga. Jadi orang yang mati bunuh diri kategorinya haram baginya surga. Itu ya Allah. Jadi orang bunuh diri itu tidak mendapatkan surga karena Allah haramkan baginya. Kemudian jawab Allah, maka kita tidak boleh sembarang menuduh orang, karena dalam hadis Imam Bukhari, Imam Ahmad Rasul bersabda, man halafa bi millatin ghairi Islam kadiban bahwa kama qala. Siapa orang yang bersumpah dengan atas nama agama selain Islam dengan berdusta, maka bahwa kama qala, maka dia seperti yang dia ucapkan. Tidak boleh umpama bersumpah dengan atas nama agama selain agama Islam, padahal dia bohong-bohongan, berdusta kadiban, maka bahwa kama qala, dia seperti dalam ucapannya itu. Hati-hati dengan ucapan, ya. Jangan Allah. Demikian pula wala'nul mu'minina kaqatihi. Siapa orang mukmin melaknat orang mukmin, hukumnya sama dengan membunuhnya. Melaknat orang mukmin, Pak, ya, dengan laknat itu tidak boleh melaknat orang mukmin. Wa man rama mu'minan bi kufrihi fa huwa kaqatihi. Siapa orang menuduh orang mukmin dengan kekufuran, maka dia sama dengan membunuhnya. Jadi tidak boleh menuduh orang mukmin seperti takfir lu, itu tidak boleh, Pak, ya. Murtad kamu, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dengan menuduh demikian maka hukumnya seperti membunuh orang itu. Ini hadis riwayat Bukhari Imam Ahmad. Kemudian jazakallah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa qala wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fi nar jahannam yataradda fi khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa orang yang naik ke gunung, dibunuh diri
Jepang, terus apa lagi? Korea, Singapura, banyak Pak. Di Korea itu justru malah artis-artis Pak. Pada sejarah kehidupan mereka glamor, tidak apa istilahnya ekonomi mereka kaya-kaya, tapi mereka bunuh diri. Dulu di Indonesia ada pengusaha apa itu yang namanya Marimoto Sinipasannya, kan bunuh diri Pak, loncat dari lantai 14 itu, karena mau kelahiran. Padahal dia pengusaha, duitnya banyak, di hotel itu dia tinggalkan. Itu yang Allah. Maka orang mukmin itu tidak mungkin begini kalau dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa kalau memang orang-orang yang senantiasa tidak punya keyakinan itu akan mudah menuju ke sana. Alhamdulillah. Hadirin Allah, demikian pula orang yang senantiasa bunuh diri dengan racun, dia akan melakukan itu terus dalam kerajaan dengan kalimat khalidan mukhaladan biha abadan. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW, wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi yaja'u biha fi batnihi minal jahannam khalidan mukhaladan biha abadan. Selalu kalimat yang diulang. Siapa orang yang bunuh dengan besi ditancapkan ke dalam perutnya, maka dia akan melakukan itu minal jahannam khalidan mukhaladan biha abadan. Khalidan kekal, khaladan dikekalkan biha abadan selama. Jadi orang yang bunuh diri itu akan mengulang-ulang seperti apa yang dia lakukan ketika dia membunuh dirinya sendiri. Ini jangan Allah. Maka dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suku iman yang ke-37 ini adalah kita menghindari membunuh kaum muslimin, termasuk tidak boleh membunuh orang kafir selama dia tidak memerangi umat Islam keragaman dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Berarti alasan memerangi orang kafir adalah satu, karena mereka memerangi kaum muslimin. Yang kedua, ketika mereka merampas hak milik kaum muslimin. Demikian jamaah Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berbagai macam bahaya di dunia dan juga bahaya di akhirat kelak, sehingga kita istiqomah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Amin ya Allah. Silakan jawab Allah jika ada yang menambahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin beberapa jamaah atau jamaah sering mendengar kisah orang yang membunuh sampai 100 orang ya. Dari para ustaz ya. Di kisah ini ada seorang pembunuh, sudah 99 orang, dia membunuh 99 orang. Dan dia bertobat gitu. Cuma dia cari orang yang bisa membimbing dia, membina dia gitu. Terus saya datanglah ketemu dengan seorang pendeta. Dia ngaku telah membunuh 99 orang. Kata pendeta, wow, tobat kamu nggak diterima, ampunan kamu nggak diterima oleh Tuhan. 99 orang dibunuh dengan sengaja, karena konteksnya dia seorang penjahat lah ya. Nah, jadi genaplah 100 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ulama. Apakah tobat saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tobat nasuhnya akan diampuni 100. Walaupun dia sudah membunuh 100 orang. Kemudian kalau kamu pengen tobat, sebaiknya kamu lingkungan dirubah dari tempat yang dulu lagi, tempat yang orang baik-baik gitu. Kemudian sebelum sampai ke tempat yang orang baik-baik, orang ini meninggal. Lalu datanglah malaikat Tuhan yang menyebut ini orang ini masuk surga, di tobat diterima, karena jarak dia ke tempat tujuan lebih dekat daripada tempat asalnya dia. Nah, cuma yang di sini di walau saya sekarang belum tahu sumber kisah ini ya. Karena saya tahu ketika turun ayat kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl ya. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menegakkan hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Ketika turun ayat ini ya, tidak ada taubat yang bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat nasuha sekalipun, kecuali seperti kata Ustaz ya. Orang itu akan diampuni kalau sudah dikisos gitu. Kalau kisah yang ini terbalik, udah bunuh 100 orang ya, ditobat diterima gitu. Jadi ada di sini agak perbedaan di sini. Walaupun saya pribadi sampai sekarang belum tahu sumber cerita itu dari mana gitu. Karena kalau asbabul nuzul dari ayat Al-Quran itu begitu. Membunuh 1 orang sama juga membunuh sekian banyak orang. Nah di sini mungkin kita bukan ya, maksud kita juga harus
Jadi mungkin kisah itu baik, menunjukkan Allah tuh Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Cuman di sisi lain kita tidak sih bahwa Allah itu Azizul Hakim, Maha perkasa dan bijaksana. Jadi berarti dia bisa membunuh seseorang, yang mana seseorang yang punya hak itu. Mungkin Pak Ustadz punya pandangan dengan kisah ini, mungkin agak sedikit ada perbedaan. Ya, Jazakallah khairan Bapak. Pertama, kisah itu hadis Rasul ada di kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Silakan. Itu saya nomor hadis serupa, tapi yang sudah ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Sahih Imam An-Nawawi. Ya, itu ada. Itu memang itu hadis Rasul Salam yang menegaskan tentang di masa lalu ada orang masa lalu, Pak. Jadi bukan umat Rasulullah, umat masa lalu yang dia membunuh 99 orang. Kemudian dia baru menyesal dan ingin bertaubat setelah membunuh 99 orang. Tapi ketika dia bertanya, bukan motivasi orang ini bertaubat, tapi malah justru menjas gitu lah, kamu gak bakal terima ini. Maka timbullah hasad pembunuhan yang membunuh, maka lengkaplah 100 orang. Dan kemudian dia bertanya kepada orang alim, dan dia menyatakan bahwa dosamu memang begitu banyak, tapi ampunanmu lebih luas. Nah, maka timbullah motivasi lagi. Dan kemudian dia disarankan untuk pindah ke tempat yang kondusif untuk bertaubat. Di perjalanan dia meninggal. Dan akhirnya malaikat rahmatlah yang senantiasa membawa. Ini adalah bagi orang yang telah. Nah, kenapa Allah SWT banyak di Al-Quran itu adalah kepada umat Rasulullah SAW, jangan membunuh, jangan bunuh. Bagi kita yang saat ini, ya, jangan pernah terbertik dalam hati kita untuk menghabisi siapapun, kecuali dengan benar, gitu Pak. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang yang membunuh ini adalah wajib dikisos? Ketika dia memang didapati dan betul, ya dikisos, Pak. Tapi seumpama orang ini adalah setelah kejadian dia kemudian pergi dan tidak ditangkap oleh yang berwenang, gitu, ya, dan tidak kemudian dia bertaubat. Apakah taubat yang diterima Allah SWT? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, Pak, ayat 70. Kalau Bapak silakan nanti baca dari ayat yang ke-68. Di ayat Allah tegaskan walakinna la yakuna ma'allahi ilahan akhar wa la yakuna nafsan allati harrama illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan orang yang senantiasa tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang berbuat demikian maka dia mendapat hukuman yang berat. Tapi di ayat 70 Allah tegaskan illa man taba, kecuali orang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila amal sholihah dan dia beramal dengan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi kalau bertaubat, taubat dan beriman dan beramal dengan amal soleh, Allah Maha Penerima taubat. Gitu. Ya, maka sama jadi dalam fikih itu, kalau seumpama orang mencuri dan dia diketemukan dan ditangkap, ya hukum tentang. Tapi seumpama dia lari kemudian tidak ditangkap oleh yang berwenang, kemudian dia bertaubat, bisa Allah terima taubat. Itu kan. Tapi ketika ada hakul adami memang harus memenuhi hak orang yang dizalimi itu. Demikian. Jadi hadis itu memang betul ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, benar hanya dari Allah SWT, hilaf salah, kurang pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah, mohon ampun kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Dewan Pengurus dan juga jamaah atas kepercayaannya. Semoga ini menjadi wasilah Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Demikian